Saudaraku, pernahkah kita mendengar berita seorang yang sudah kaya raya, punya rumah mewah, mobil berderet, jabatan tinggi, namanya terkenal, tapi tertangkap karena korupsi. Dan kita pun bertanya dalam hati, kenapa itu terjadi? Bukankah dia sudah punya segalanya? Kenapa masih serakah? Itulah manusia. Ketika hati kosong dari rasa cukup, maka tak ada kekayaan yang akan pernah memuaskannya. Bukan kurang harta yang membuat orang korupsi, tapi kurang hati yang bersih. Saudaraku, harta itu ibarat air laut, semakin diminum semakin haus. Bila hati tidak pernah merasa cukup, maka tak peduli seberapa banyak yang kita punya, kita tetap akan merasa miskin. Inilah yang terjadi saat orang berlimpah secara materi, tapi fakir secara moral. Gaji besar masih mengakali anggaran. Hidup mewah masih mencuri dana rakyat. Diberi amanah malah diperdagangkan. Mereka bukan tak punya, mereka punya semua, kecuali rasa takut kepada Tuhan dan rasa malu pada hati nuraninya. Ingat, korupsi bukan karena kebutuhan, tapi karena kerakusan. Dan kerakusan adalah penyakit hati yang tak bisa disembuhkan dengan kekayaan. Korupsi itu bukan semata-mata soal uang. Ia adalah cermin dari integritas dan jiwa seseorang. Lihatlah, ada orang miskin yang jujur, meski punya kesempatan untuk mencuri. Ada juga orang kaya yang curang, padahal tak lagi butuh apapun. Kenapa? Karena korupsi bukan soal tidak punya, tapi soal tidak puas. Dan integritas tidak dibangun dari kepintaran, tapi dari kebersihan hati. Tak ada alasan yang membenarkan korupsi. Bukan karena semua orang melakukannya, lalu kita ikut-ikutan. Bukan karena sistem yang bobrok, lantas kita berkompromi. Kalau kamu mengkhianati kejujuran demi kenyamanan, kamu sedang menjual masa depan demi kesenangan sesaat. Saudaraku, jabatan itu adalah amanah, tapi seringkali saat seseorang sudah duduk di atas, mereka lupa diri. Yang semula bersumpah demi rakyat, berubah menjadi rakus demi diri sendiri. Padahal semua itu hanyalah titipan. Jabatan bisa habis, harta bisa lenyap, kekuasaan bisa jatuh. Tapi jejak pengkhianatan tetap tertulis, tak akan pernah hilang. Tak ada gunanya semua kekayaan kalau didapat dari menindas yang lemah. Tak ada artinya rumah mewah kalau dibangun dari air mata rakyat. Tak ada maknanya popularitas kalau diraih dari pengkhianatan terhadap kepercayaan. Lebih baik hidup sederhana tapi jujur daripada kaya memakan uang negara. Saudaraku, yang paling mahal bukan emas, bukan rumah, bukan saham. Yang paling mahal adalah hati yang bersih, hati yang menolak yang haram meski sedang susah, hati yang berani berkata tidak meski ada peluang untuk menyimpang, hati yang tetap takut kepada Tuhan meski dunia sudah di tangan. Orang yang hatinya bersih bisa tidur nyenyak meski kasurnya tipis. Tapi orang yang korupsi akan terus gelisah meski di balik pagar yang tinggi. Apa artinya kaya kalau hatimu harus dihantui rasa bersalah? Apa artinya punya segalanya kalau kau kehilangan harga dirimu sendiri? Ingatlah, Tuhan tidak akan bertanya seberapa kaya dirimu, tapi seberapa jujur kamu menjaga amanah. Sahabatku, pada akhirnya semua harta akan ditinggalkan. Yang tersisa adalah nama. Apakah nama kita akan dikenang dengan hormat
atau diludahi sejarah. Anak-anak kita lebih butuh warisan nama baik daripada tumpukan uang haram. Hidup ini singkat, saudaraku. Kalau kita sudah diberi segalanya, jangan hianati dengan mencuri. Kalau kita sudah dipercaya, jangan kotori dengan korupsi. Karena ketika harta dunia selesai, yang tersisa hanya amal dan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Dan pada akhirnya, Tuhan tak menilai seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa jujur kita menjaga yang Ia titipkan.